mau kawin, di situ saya bikin liar lagi. Oh. Jadi satwa liar harus diliarkan kembali. Lagi. Kalau dia jinak, hasil produksinya nggak bagus. Binturong ada berapa jenis sih, Mas? Kok ini hitam ya? Aku kemarin ke Alsat agak abu-abu. Dia ada 2 jenis ya. Kalimantan sama Jawa kalau nggak salah. Dia tidur loh dia. Ini Kalimantan ini. Ini Kalimantan. Hitam dia. Oh, kalau yang Sumatera abu-abu. Iya, Sumatera ya. Sumatera sama Kalimantan ya. Atau Jawa itu yang abu-abu yang punya Alsat itu ya. Jawa apa ya? Jawa kayaknya. Tapi sekarang kalau nggak salah cuma 1 binturong itu di Indonesia. Kemarin sempat dengar. Asli Indonesia. Ya maksudnya nggak dibedakan. Oh, secara ini. Berarti sama kayak merak dong. Merak Jawa juga sebenarnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu beda, Mas. Beda-beda kan? Beda-beda, sebenarnya beda-beda. Cuman namanya disamain jadi pavo, mutikus semuanya. Mau yang dari Thailand, mau yang dari mana jadiin sama. Padahal sebenarnya secara fisikly mereka beda. Paling besar dari Jawa Timur, dari Bromo. Jadi berarti besarnya aja yang berbeda itu. Besarnya sama coraknya, warnanya pekat dan tidaknya. Semakin ke barat semakin kecil. Nah, itu yang sayang banget aku karena akhirnya karena tidak ada pembeda, banyak orang akhirnya cross dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan di cross akhirnya kita kehilangan jejak aslinya. Kalau ini sih jelas banget antara Jawa dan Kalimantan, yang satu hitam, yang satu putih. Benar kelihatan banget ini. Dia lebih besar juga ini. Iya. Oh, ini sepasang. Tapi dia aktifnya malam kan? Iya. Dia makan buah ya, Mas ya? Makannya buah. Kadang-kadang juga daging sih. Tapi dia udah produksi belum sih? Produksi maksudnya? Udah kawin? Oh, belum. Masih penjodohan. Dia galak sih, nggak ya? Galak ini. Maka dari itu aku bikin galak. Oh, jadi kalau di aku hewan itu kita rawat pakai tangan itu kalau emang tidak dirawat sama induknya. Baru kita rawat sampai dia usia matang untuk kawin. Jadi kita rawat, kita mainin, kasih susu pakai tangan. Itu kedekatan kita sampai dia besar lah. Iya. Di saat dia udah proses mau kawin, di situ saya bikin liar lagi. Jadi satwa liar harus diliarkan lagi karena itu insting. Aku sepakat itu, Mas. Jadi kita di penangkaran ya, di tempatku penangkaran merak itu juga gitu. Kalau ini diniatkan untuk ternak, jangan sampai dia jadi jinak. Jadi karena kalau aku sih berpengaruh di hasil produksi, Mas. Kalau dia jinak, hasil produksinya nggak bagus. Malah kalau dia galak atau dia liar, malah bagus banget. Iya, bener itu. Bener, karena instingnya bener-bener dia ngerasa ini gue banget nih. Kadang-kadang masyarakat tuh ngelihat kan, kenapa sih harimau atau enggak ini dipegang pakai tangan gitu. Iya. Itu ada kasus tertentu. Jadi karena mungkin karena induknya sebelumnya nggak mau ngerawat, jadi saya terpaksa harus narik itu singa atau harimau. Tapi saat dia udah besar, saya bikin dia liar kembali ke bisa benar sepakat. Nanti kita lihat nih, Simba ini kan terkenal di Indonesia ini jinaknya. Banyak orang yang tahu dia jinak. Iya. Jadi nanti kita lihat, ini prosesnya masih jinak. Nanti saya bikin liar. Balikin ke aslinya kan. Oke, teman-teman ya, yang penasaran sama Simba, nanti kita lihat Simba. Di situ ada ini nih, aku tadi ngelihat anakan serval. Anakan serval. Berarti di sini jadi, Mas? Jadi. Nih, wow. Ini usia berapa ini? Ini usianya belum 2 bulan sih. Belum 2 bulan. Ya. 1 bulan setengah. Hai. Ada namanya nggak? Puyo namanya. Puyo. Coba Puyo. Bisa dikeluarin? Bisa. Puyo. Terus siapa tuh Puyo? Hai, halo. Sini. Hai, kamu orang Bali ya? Kucing Bali. Lahir di sini dia. Wah, dia ini gede namanya, gede Puyo. Sini dong. Sini. Hai. Gigit nggak ya? Enggak sih, cuman dia kayak cuma bercanda. Bercandanya nggak lucu.
Sini Puyo. Tapi satu aja nih keluar. Iya, mungkin anak pertama ya, nggak ngerti juga nih. Oh, kayaknya ya anak pertama. Tapi dia kayak kucing nggak sih sebenarnya? Bisa beranak berapa ekor? Bisa ya, bisa ya? Sampai 3 ekor, 4 ekor. Wow. Udah bercandanya kayak gitu. Tuh. Ya, wow. 2 bulan segede ini. Sama induknya juga kasusnya, bukan kasusnya apa ya? Jinak. Si jantannya jinak. Induk jantannya jinak. Saya bikin liar dulu. Habis itu baru kita kawinin. Oh. Dan berhasil ini anaknya. Wah, keren. Dan ini mungkin baru pertama di Indonesia atau enggak sih, udah ada? Ada beberapa. Udah ada beberapa ya yang bisa di Indonesia. Serval. Keren. Hai, Puyo. Siapa tuh? Puyo. Siapa tuh? Yuk, gendong yuk. Gendong. Ayo, gendong yuk. Wih, takut dia. Nih. Waduh. Tuh, dia tangan baru dia. Iya, siapa itu? Dadah. Dah. Dia bisa milih loh, bau tangan. Iya, tangan tahu dia. Bau. Apa kita mau lihat indukannya dulu? Boleh, kita lihat indukan dulu sebelum ke Simba. Jadi biar teman-teman semakin penasaran. Apa kandangnya gimana ya kan? Iya. Indukannya gimana? Karena kemarin aku hampir sempat main ke Cianjur, Kang. Ke Cianjur, lihat-lihat. Di sana kan ada importir serval, karakal. Di Cianjur? Iya. Main ke sana, terus lihat-lihat sih. Banyak juga di sana? Banyak. Tapi karena dia importir, dia supply, jadi dia nggak sampai ternak. Sebenarnya di Indonesia ini, menurutku, aku kan pernah kerja di luar negeri ya, di Dubai ya. Di Indonesia ini pecinta satwanya banyak yang positif, yang berusaha untuk gimana caranya dia bisa berhasil berkembang, ya kan? Di Indonesia udah banyak. Pecinta satwanya bagus lah. Banyak. Wow. Namanya siapa nih? Ini Morgan sama Dinda. Morgan, Dinda. Iya. Lebih gede betina? Enggak, ini yang Morgan nih. Oh, Morgan ini jantannya ini. Jantan lebih terang ya, lebih tajam. Keren banget. Nih, kita udah disapa masih Dinda tuh. Wah, serem. Yo, saya bikin liar deh ya. Iya. Hai Dinda. Tadinya jinak. Cuman biasanya kalau nggak semua satwa liar sih. Jadi biasanya satwa liar kalau jinak dia kawin. Dia itu ntar ada permasalahan saat merawat anaknya. Karena jinak mungkin anaknya nggak dirawat sama dia. Iya. Atau mungkin diserang anaknya. Iya. Kemarin aku bikin liar. Ini bagus banget loh. Saking sayang sama anaknya waktu itu, kita kasih makan. Nah, ini kenapa si Puyo, ini pasti ada yang nanya nih, kenapa si Puyo dipisah? Oh iya, itu buat teman-teman yang biasanya awam ya, taunya kucing biasanya. Oh, kenapa dipisah? Kenapa nggak digabung aja gitu? Iya. Karena dia saking sayang sama anaknya, setiap kita kasih makanannya diserang. Makanannya diserang? Aneh ya? Mungkin karena nggak dipotong-potong. Kita potong kecil-kecil. Diserang juga. Dimakan sama dia, habis itu bukan dimakan, diambil, ditaruh ke pojokan, dibuang, dijauhin dari anaknya. Selama seminggu dia nggak makan. Maka dari itu kita pisah. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang nanya kenapa sih hewan-hewan itu kadang-kadang dipisah sama induknya, kasusnya seperti itu. Banyak kasus yang aneh-aneh lah. Tentang aneh-aneh lah. Tapi apakah mungkin karena dia induk muda, Mas Oscar? Iya. Berpotensi juga karena induk muda ya. Jadi terlalu overprotective juga ya. Overprotective itu ya. Sebenarnya udah bagus ya dia dalam ngerawat induknya, ngerawat anaknya. Itu udah bener-bener sangat bagus. Cuman untuk diri dia sendirinya jelek. Jadi nggak mau makan. Kan kalau terus-menerus drop dia. Menyebabkan kematian. Jadi ya udahlah kita pisah gitu. Bermasalah untuk anaknya dan induknya juga berbahaya. Jadi akhirnya keputusan terbaiknya adalah dipisah. Sebenarnya aku juga deg-degan misah itu karena kan lebih bagus dirawat sama induknya dibandingkan sama kita. Cuman yang terbaik menurut aku saat itu aku bisa dipisah. Jadi memang teman-teman ngurusin satwa liar itu nggak segampang kalau kita ngurusin satwa domestik atau satwa yang
lokalan ya. Kadang-kadang kayak harimau, serval, karakal dan sebagainya kita banding-bandingin sama kayak melihara kucing. Benar. Beda banget. Beda. Jadi karena ini hewan langka, hewan yang terancam punah, jadi kita harus berani mengambil keputusan radikal, ya Mas ya. Keputusan radikal kenapa? Karena tadi itu kalau kita nggak ngambil keputusan secepat mungkin, ya kalau nggak induknya, anaknya mati. Benar. Jadi kita harus memang benar-benar berani mengambil keputusan seperti itu. Jadi kadang-kadang teman-teman terlalu banyak ini ya. Nyerangnya tuh terlalu berlebihan karena nggak gampang teman-teman ngurusin hewan-hewan dengan karakter liar, dengan karakter yang buas seperti ini, itu memang ekstra banget. Dan kita bersyukur kita orang Indonesia, kita punya jiwa telaten. Nah, itu jiwa telaten. Saya dengar itu ya. Ada namanya bank sperma harimau Sumatera di Indonesia udah ada loh. Wow. Segitu telatennya ngurusnya. Iya, segitu apa ya pedulinya Indonesia untuk berusaha nyimpen itu kan. Takutnya terjadi apa-apa punah dan lain-lain ya. Wow. Udah ada di salah satu kebun binatang di Indonesia. Wow, keren banget. Saya pernah kerja di situ. Wow. Dia punya bank sperma. Keren sih. Dan dia mudah-mudahan hewan-hewan asli Indonesia ketika pemerintahnya support, terus para orang-orang yang peduli itu juga mendapatkan peran yang pantas ya, terus orang-orang yang nyun sewu dengan ekonomi kuat juga mensupport. Saya pikir hewan-hewan asli Indonesia itu akan terjaga ekosistemnya. Benar. Yang selama ini kan sulit sekali menemukan pemerintah, penghobi, terus sama pecinta itu sulit banget menemukan konsep yang gimana sih caranya kita bisa satu paham tentang hewan ini bisa berkembang biak, karena undang-undang kita melarang atau mengatur dengan ketat kepemilikan hewan-hewan asli Indonesia. Iya. Sedangkan di alam liar diburu, dibunuh, black market dan sebagainya. Sedangkan yang mau ternak susah sekali untuk mendapatkan izin. Nah, ini belum ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang belum ketemu. Nah, di sisi lain diatur biar tidak punah, di sisi lain karena diatur menjadi punah. Kenapa? Karena orang yang peduli sulit untuk mendapatkan izin. Sedangkan orang yang masa bodoh dia menembak mati di tempat atau mungkin mengambil kulitnya, dia mudah sekali karena penjagaan di hutan lemah sekali. Ya kan, akhirnya ya kepunahan terus menurun nih populasinya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman di sana bisa menggodok gimana caranya nih pemerintah, pecinta, penghobi sama teman-teman di lapangan itu bisa satu frekuensi. Iya, benar. Nah, sekarang kita kemana nih? Ke Simba. Oke, kita ke Simba. Kenapa namanya Simba? Simba kan nama karakter kartun. Iya, karakter. Memang diambil dari itu. Coba tanya ke Pak Bamsud ya. Simba. Wow. Perlu. Biar aku dulu kayaknya dia. Iya. Tuh Simba. Oke, teman-teman. Sekarang Simba lagi dikondisiin ya, biar kita bisa masuk ke dalam kandang Simba. Dan jadi Simba ini singa putih yang sangat familiar, sangat terkenal di Indonesia karena dia jinak banget. Dan semua orang tuh terpesona dengan Simba ini. Dan Pak Bamsud udah melihara Simba ini dari kecil. Jadi aku juga sering ngikutin. Nah, sekarang alhamdulillah kesampaian bisa ngeliat sendiri si Simba ini. Keren banget. Sit down.